Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah resmi menikah, Randy dan Dita memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Randy. Pilihan itu diambil bukan tanpa alasan. Kondisi keuangan mereka belum cukup kuat untuk membeli atau menyewa rumah sendiri. Apalagi orang tua Randy menyambut mereka dengan tangan terbuka, membuat keputusan itu terasa masuk akal. Hari-hari awal berjalan cukup menyenangkan. Setiap pagi, Dita membantu ibu mertuanya di dapur, sedangkan Randy kembali bekerja seperti biasa. Hubungan mereka dengan orang tua Randy terasa hangat, penuh canda dan perhatian. Dita bahkan merasa beruntung karena mendapatkan mertua yang kelihatan ramah dan tidak banyak menuntut. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perlahan-lahan, Dita mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal. Setiap obrolan keluarga, entah saat makan siang atau sore hari di ruang tamu, selalu saja menyebut-nyebut nama Aldi, kakak Randy. Aldi digambarkan sebagai anak yang berhasil. Pekerja keras, punya bisnis sendiri, rumah mewah, dan keluarga kecil yang harmonis. Suatu sore, saat Dita membantu menyajikan teh, ibu mertua berkomentar tanpa sadar. Kalau Aldi mah, dulu nikah langsung bisa beli rumah. Usaha sendiri, nggak perlu repot-repot numpang di rumah orang tua, kata ibu sambil tersenyum tipis. Dita hanya membalas dengan senyum kaku. Meski ucapannya terdengar ringan, ada rasa panas yang menjalar di dada. Ia berusaha mengabaikannya, menganggap mungkin itu hanya kebetulan. Tapi komentar serupa terus berulang. Setiap ada masalah kecil, perbandingan dengan Aldi selalu muncul. Ketika Dita terlambat bangun untuk memasak, ibunya membandingkan dengan istri Aldi yang katanya rajin dan pintar mengatur rumah tangga. Saat Randy belum mampu membelikan perabot baru, ayahnya menyinggung bagaimana Aldi dulu bekerja keras sampai bisa mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Hari-hari Dita dipenuhi rasa tidak nyaman. Ia mulai menarik diri, tidak lagi banyak berbicara saat berkumpul. Ia lebih memilih berdiam diri di kamar, pura-pura sibuk mencuci atau membersihkan rumah hanya untuk menghindari percakapan yang membuatnya tersinggung. Randy, yang awalnya tidak sadar, mulai merasakan perubahan suasana. Dita menjadi lebih pendiam, lebih mudah marah, dan kadang menangis sendiri tanpa alasan jelas. Saat ditanya, Dita selalu menjawab pendek, "Nggak apa-apa." Tapi dari sorot matanya, Randy tahu ada yang salah. Suatu malam, ketika mereka sudah di dalam kamar, Dita akhirnya membuka suara. "Mas, aku capek," katanya pelan. "Capek kenapa? Capek kerjaan rumah?" Randy bertanya sambil memijat pundaknya. Dita menggeleng. Ia menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku capek dibanding-bandingin terus sama Aldi sama istrinya. Aku nggak sebaik mereka. Aku bukan istri yang sempurna kayak yang mereka mau. Aku pengen kita punya rumah sendiri. Aku pengen kita dihargai, Mas, bukan dijelek-jelekin terus." Randy terdiam lama. Ada rasa bersalah yang menumpuk. Ia tahu kata-kata ibunya memang kadang menyakitkan, tapi ia tidak menyangka kalau Dita sampai merasa seberat itu. "Sabar dulu ya, sayang. Aku janji, aku usahain cari rumah, walaupun kecil. Yang penting kita mandiri." Randy mencoba menenangkan. Namun, kata-kata itu tidak cukup meredakan luka yang terlanjur dalam. Malam-malam berikutnya, hubungan Randy dan Dita mulai terganggu. Setiap ada ucapan kecil dari orang tua Randy, Dita menjadi sangat sensitif. Ia merasa seperti selalu diawasi, selalu dinilai, dan tidak pernah cukup baik. Puncaknya terjadi saat makan malam keluarga, ketika ayah Randy tanpa tedeng aling-aling berkata kalau Aldi nggak pernah minta uang belanja dari orang tua. Dia tahu diri, tahu malu. Dita yang mendengar itu langsung menunduk, menahan amarah. Randy mengepalkan tangan di bawah meja. Ia ingin membela diri, tapi takut memperkeruh suasana. Malam, setelah semua masuk kamar, Dita menangis dalam pelukan Randy.
tangis yang dalam, penuh kepedihan dan rasa malu. "Aku nggak mau tinggal di sini lagi, Mas. Aku nggak kuat," bisik Dita di sela isaknya. Randy merasa serba salah. Ia ingin memenuhi permintaan Dita, tapi kenyataan di depan matanya begitu keras. Gajinya pas-pasan, cicilan motor masih berjalan, dan tabungan mereka bahkan belum cukup untuk DP rumah sederhana. Namun Dita semakin mendesak, bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Setiap hari, setiap ada kesempatan. Pelan-pelan rasa bahagia di awal pernikahan berubah menjadi tekanan yang berat. Dita merasa tidak dihargai, Randy merasa gagal sebagai suami. Hubungan mereka mulai dihiasi pertengkaran kecil yang semakin sering. Semua bermuara pada satu sumber, perbandingan dengan Aldi yang tiada henti. Dita mulai berbisik pada Randy tentang rasa iri yang membakar. Ia mulai berkata-kata kasar tentang Aldi dan istrinya, menyalahkan mereka atas semua kesulitan yang dialami. "Kalau Aldi nggak ada, kita pasti nggak kayak gini. Kita nggak akan terus dibandingin," geram Dita suatu malam. Randy hanya diam. Ia tahu pikiran itu salah, tapi di lubuk hatinya, ia pun mulai merasakan hal serupa. Ada rasa benci yang perlahan tumbuh. Bukan hanya kepada Aldi, tapi juga kepada orang tuanya sendiri. Dari sinilah benih kegelapan mulai tumbuh dalam hati mereka. Tanpa mereka sadari, perasaan sakit hati itu akan membawa mereka pada keputusan-keputusan buruk yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak malam itu, suasana di rumah semakin terasa berat bagi Dita. Setiap hari, ia merasa seperti berjalan di atas bara. Apapun yang ia lakukan terasa salah di mata mertuanya. Ketika Dita berinisiatif membersihkan halaman depan rumah, ibunya berkomentar, sinis bahwa Aldi dulu rutin membersihkan halaman bahkan tanpa perlu disuruh. Saat Dita mencoba memasak menu baru, ayahnya justru menyebutkan masakan istri Aldi yang katanya lebih enak dan kreatif. Tidak ada apresiasi, tidak ada ucapan terima kasih. Hanya perbandingan, dan perbandingan. Dita menahan semuanya dalam diam. Ia masih berusaha menjaga sopan santun, tapi hatinya mulai rapuh. Rasa kecewa yang dipendam berubah menjadi kemarahan. Kemarahan itu tak lagi sekadar pada orang tua Randy, tapi mulai meluas ke Aldi dan keluarganya. Suatu sore ketika Randy pulang kerja, Dita langsung menyambutnya dengan wajah kusut. Bukan pelukan hangat atau senyum seperti biasanya, melainkan keluhan yang bertubi-tubi. "Mas, kamu sadar nggak? Kita di sini cuma dianggap beban," kata Dita sambil menahan emosi. "Sabar dulu, Dit. Mereka mungkin nggak maksud kayak gitu," jawab Randy berusaha menenangkan. "Nggak ada sabar, Mas. Mereka itu selalu ngebandingin kita sama Aldi. Nggak pernah sekalipun mereka lihat usaha kita. Mereka pikir hidup kita enak numpang. Di sini, mereka pikir kita nggak punya harga diri." Randy terdiam. Ia tahu Dita tidak sepenuhnya salah. Ia sendiri mulai merasakan tekanan itu, walaupun selama ini berusaha menepisnya. Setiap pulang kerja, Randy tidak merasa tenang. Ia merasa rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, malah menjadi sumber beban. Kadang, ia mendengar ibunya berbicara pelan dengan ayahnya, membandingkan pencapaiannya dengan Aldi. Kadang, tanpa sengaja, ia mendengar tawa mengejek saat mereka membahas kegagalannya dalam menabung untuk rumah. Sedikit demi sedikit, rasa minder mulai merayapi pikirannya. Ia merasa gagal sebagai anak laki-laki. Ia merasa tidak mampu membahagiakan istri. Ia merasa malu kepada kedua orang tuanya. "Coba lihat, Aldi, Mas, hidupnya enak, punya semuanya. Kita hidup numpang, tiap hari dihina. Sampai kapan, Mas? Sampai kita hancur?" kata Dita lagi suatu malam. Perkataan Dita seperti racun yang pelan-pelan meresap ke dalam pikiran Randy. Ia mulai menghindari berbicara dengan Aldi. Saat Aldi sesekali datang ke rumah, membawa makanan atau oleh-oleh, Randy hanya menyapa sekadarnya, tanpa antusiasme. Ada rasa iri yang makin sulit dibendung. Aldi sebenarnya tidak pernah bersikap sombong. Ia tetap bersikap biasa, ramah kepada adik dan adik iparnya.
Tapi justru sikap baik itu terasa seperti penghinaan terselubung di mata Randy dan Dita. Semakin Aldi menunjukkan kepeduliannya, semakin besar rasa rendah diri di dalam hati mereka. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kampung, Dita kembali mengungkit soal nasib mereka. "Mas, kita ini dihina terus karena kita lemah. Orang kayak Aldi itu bisa kayak sekarang karena mereka nggak mau diem aja. Kalau kita terus nunggu, kita akan diinjak-injak selamanya," kata Dita sambil menatap Randy dengan mata merah. "Terus aku harus gimana?" tanya Randy, suaranya lelah. "Kalau dunia ini nggak adil, kita harus cari cara. Ada orang-orang yang bisa bantu ngerubah nasib kita. Aku dengar dari tetangga, ada yang bisa." Dita menggantung kalimatnya. Randy menatap. Dita mencoba memahami maksudnya. "Maksudmu, dukun?" Dita tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Randy bergidik. Seumur hidup, ia tidak pernah berpikir akan melibatkan diri dengan hal-hal seperti itu. Tapi rasa sakit hati, rasa hina, dan rasa marah yang selama ini dipendam mulai menutupi logikanya. "Aku cuma mau mereka ngerasain sedikit aja. Biar mereka tahu rasanya diremehkan," tambah Dita cepat, seolah membaca keraguan di wajah Randy. Malam itu, untuk pertama kalinya, benih kejahatan tumbuh dalam pikiran Randy. Ia tahu itu salah, ia tahu itu berbahaya. Tapi dalam keadaan tertekan, bisikan setan terdengar lebih masuk akal daripada suara hati nurani. Hari-hari berikutnya, Randy menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi tersenyum saat bertemu Aldi. Ia lebih sering mengurung diri di kamar bersama Dita, membicarakan hal-hal yang dulunya bahkan tidak berani mereka pikirkan. Setiap hinaan kecil, setiap perbandingan ringan dari orang tuanya, kini terdengar seperti cambuk keras yang menambah bahan bakar dendam mereka. Pada akhirnya, Randy mulai menyerah. Ia sadar mereka sudah terlalu dalam membiarkan luka itu menggerogoti hati. Rasanya tidak mungkin kembali ke masa awal pernikahan, saat semua terasa hangat dan penuh harapan. Suatu sore ketika Dita kembali membicarakan orang pintar yang bisa membantu mengubah nasib, Randy hanya mengangguk lemah. "Cari tahu tempatnya," kata Randy. Dita tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum getir. Ia tahu, keputusan itu akan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Jalan yang tidak lagi mengenal batasan benar dan salah. Di dalam hati kecilnya, Randy tahu ia mungkin akan menyesali keputusan ini suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini, rasa sakit hatinya lebih kuat daripada rasa takutnya. Sejak malam Randy setuju mencari orang pintar, keadaan di rumah menjadi semakin panas. Hubungan antara Randy dan Aldi memburuk dengan cepat, walaupun tidak ada pertengkaran besar. Semuanya terjadi dalam bentuk sindiran kecil, tatapan sinis, dan keengganan berbicara. Suatu pagi, Aldi datang membawa beberapa bahan makanan untuk orang tua mereka. Seperti biasa, ia berbicara ramah, tapi Randy hanya menyambut dengan anggukan singkat tanpa senyum. Aldi sempat melirik Randy, seakan ingin bertanya apa yang salah, tapi urung. Dita dari dalam dapur memperhatikan semua itu. Ia merasa puas melihat sikap dingin Randy kepada Aldi. Dalam pikirannya, itu langkah awal untuk membalas semua rasa sakit hati yang mereka alami. Perselisihan kecil mulai sering terjadi. Kadang hanya soal masalah sepele, seperti siapa yang harus membuang sampah, atau siapa yang salah meletakkan sepatu di depan pintu. Tapi tiap masalah kecil itu berubah menjadi adu sindiran antara Randy dan Aldi, disertai komentar miring dari orang tua mereka yang malah memperkeruh suasana. "Kamu itu jangan gampang tersinggung, Ren. Aldi cuma mau bantu," kata ayahnya suatu hari saat Randy membanting pintu kamar. Randy tidak membalas. Ia masuk kamar, menahan amarah yang membara di dadanya. Sementara itu, Dita mulai bergerak lebih jauh dengan diam-diam. Ia mencari informasi tentang jalan cepat yang pernah ia dengar dari tetangga. Ia ingat seorang ibu di pasar pernah membicarakan tentang seorang dukun di desa. Seberang yang terkenal bisa menghancurkan keberuntungan orang lain. Suatu sore saat Randy baru pulang kerja, Dita langsung menghampirinya di kamar. "Mas, aku sudah dapat infonya," katanya pelan.
Info apa? Tanya Randy, walau ia sudah tahu arahnya. Orang pintar itu, namanya Mbah Sarno. Dia tinggal di desa Kembangarum, dekat kebun karet, jawab Dita. Randy terdiam. Ada keraguan dalam hatinya, tapi suara Dita yang penuh keyakinan membuatnya sulit berkata tidak. Kamu yakin, Dit? Ini bukan main-main, kata Randy perlahan. Mas, kita sudah terlanjur sakit. Mau sampai kapan kita dihinakan kayak begini? Mereka harus tahu rasanya diinjak-injak, jawab Dita dengan nada dingin. Malam itu mereka menyusun rencana. Dita mengatakan bahwa menurut informasi yang ia dengar, Mbah Sarno tidak bisa sembarang ditemui. Harus ada syarat khusus, membawa sesajen, berupa ayam cemani dan uang kertas kuno. Dita sudah menyiapkan semuanya. Hari Sabtu saat Aldi pergi bersama keluarganya dan orang tua mereka ke acara keluarga di kota, Randy dan Dita menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke desa Kembangarum. Perjalanan ke sana terasa jauh dan sunyi. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu kendaraan yang jarang lewat. Desa Kembangarum dikenal sebagai desa tua. Dikelilingi hutan karet dan sungai kecil. Mereka tiba di depan sebuah rumah tua yang hampir tak terlihat dari jalan utama. Rumah itu dikelilingi pagar bambu yang sudah rapuh, dan aroma dupa tipis tercium. Di udara, Dita mengetuk pintu 3 kali, seperti yang diajarkan oleh ibu-ibu pasar. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di ambang pintu. Matanya tajam, kulit wajahnya penuh kerutan. Kalian mau apa ke sini? Tanya lelaki itu dengan suara berat. Kami mau minta bantuan, Mbah, jawab Dita, menunduk hormat. Mbah Sarno memandang mereka lama, seolah menilai niat yang mereka bawa. Kemudian ia membuka pintu lebih lebar. Masuk, katanya singkat. Di dalam rumah itu, suasana terasa mencekam. Dinding penuh dengan rajah aneh, beberapa patung kayu kecil berjejer. Di pojok ruangan, ada aroma kemenyan dan bau anyir darah ayam. Mbah Sarno menyuruh mereka duduk di tikar lusuh. Dita menyerahkan ayam cemani dan uang kuno seperti yang diminta. Lelaki tua itu menerima tanpa banyak bicara. Siapa yang kalian mau hancurkan? Tanya. Mbah Sarno, Randy dan Dita saling berpandangan. Lalu Dita berkata pelan, kakak ipar saya, Mbah. Dia yang selalu membuat hidup kami terasa hina. Mbah Sarno mengangguk, seolah sudah biasa mendengar permintaan semacam itu. Ia lalu mengambil sebongkah tanah liat dari dalam kendi besar, membentuknya menjadi sosok kecil menyerupai manusia. Sebutkan namanya, perintahnya. Aldi, jawab Dita, tegas. Mbah Sarno lalu membaca mantra panjang dalam bahasa Jawa kuno. Ia menusukkan jarum-jarum kecil ke tubuh boneka tanah itu. Setiap tusukan, Mbah Sarno mengucapkan kalimat kutukan. Randy hanya bisa terdiam, dadanya berdegup kencang. Ada rasa takut, tapi juga ada semacam kepuasan gelap saat melihat ritual itu berlangsung. Setelah selesai, Mbah Sarno memberikan mereka selembar kain hitam kecil. Bawa ini, simpan di bawah bantal kalian, maka niat kalian akan segera terlaksana, kata Mbah Sarno. Mereka membungkuk hormat dan membayar upahnya. Malam itu mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di rumah, Dita dengan hati-hati menyelipkan kain hitam itu di bawah bantal mereka. Randy duduk di ranjang, menatap kosong ke arah dinding. Ia merasa seolah baru saja melangkah ke dunia lain yang gelap dan penuh jebakan. Sekarang kita tunggu saja, Mas, kata Dita. Randy tidak menjawab. Dalam pikirannya, semua ini terasa salah, tapi luka di hatinya terlalu dalam untuk memikirkan moral atau akibat. Yang ada hanya rasa ingin membalas semua rasa sakit yang selama ini mereka telan dalam diam. Malam itu hujan turun deras, angin menderu kencang di luar. Di dalam kamar, Randy dan Dita mencoba tidur, tapi mata mereka terus terbuka. Mereka menunggu sesuatu terjadi, entah apa yang akan berubah setelah malam itu. Pagi setelah mereka pulang dari rumah Mbah Sarno, suasana rumah terasa berbeda. Udara di kamar Randy
dan Dita seperti lebih dingin dari biasanya. Bau kemenyan samar masih tercium dari kain hitam yang mereka letakkan di bawah bantal. Randy bangun, dengan kepala berat dan mata merah. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus merasa seolah ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan seseorang berdiri di dekat pintu kamar muncul di benaknya. Sementara Dita tampak tenang. Ia merasa lega karena ritual telah dilakukan. Menurutnya, semuanya hanya tinggal menunggu waktu. Aldi akan menerima akibat dari kesombongannya, dan orang tua Randy akhirnya akan menyadari siapa yang selama ini mereka remehkan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. 3 hari setelah ritual, Randy mulai mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Aldi tergeletak di jalan dengan tubuh berlumuran darah. Sementara suara-suara dari kegelapan terus tertawa, yang membuat Randy semakin gelisah. Beberapa kali ia merasa mendengar bisikan saat berada di kamar sendirian. Bisikan itu samar tapi terasa nyata. Kadang hanya satu kata, hancur. Kadang seperti kalimat lengkap yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kamu sudah terikat. Awalnya ia berpikir itu hanya perasaan takut atau efek psikologis dari rasa bersalah. Tapi gangguan itu semakin sering terjadi. Pada malam kelima, Randy terbangun pukul 2 dini hari. Ia merasa sesak, seperti ada yang menindih dadanya. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di dekat lemari. Tubuhnya tinggi besar, tanpa wajah. Randy berusaha berteriak tapi suaranya tak keluar. Ketika ia mencoba bangun, bayangan itu lenyap begitu saja. Ia langsung membangunkan Dita. "Dit, aku lihat sesuatu." "Di pojok lemari tadi," ucap Randy sambil terengah. Dita membuka mata perlahan agak kesal. "Apalagi mas, itu cuma perasaan mas aja." "Sudah tidur lagi?" "Enggak, Dit, ini beda. Aku juga sering dengar suara aneh. Seperti ada yang ngomong di kamar ini," ujar Randy serius. Dita mendesah. "Jangan mikir aneh-aneh. Kita sudah bayar mahal. Kita sudah ikut semua aturan. Ini semua wajar. Mbah Sarno bilang, akan ada gangguan sebentar, nanti juga hilang." Randy tidak menjawab. Tapi dalam hati ia mulai khawatir. Apakah ini hanya efek samping, atau justru awal dari sesuatu yang lebih buruk? Keesokan harinya, kabar datang dari luar. Aldi tiba-tiba mengalami kecelakaan kecil di tempat kerja. Sebuah rak besi roboh dan hampir menimpa kakinya. Ia hanya luka ringan, tapi cukup membuatnya harus dirawat beberapa hari. Saat berita itu sampai di rumah, Dita langsung tersenyum puas. "Tuh, mulai kelihatan hasilnya," katanya pelan kepada Randy. Tapi Randy tidak bisa ikut senang. Malam sebelumnya, ia kembali bermimpi melihat Aldi berdarah-darah. Dan dalam mimpi itu, tangannya sendiri yang memegang batu besar berlumuran darah. Di kantor, Randy mulai sulit konsentrasi. Ia sering melamun, merasa ada yang mengikuti dari belakang. Bahkan 2 kali ia dikagetkan oleh suara panggilan yang tidak jelas sumbernya. Rekan kerjanya mulai melihat perubahan itu. "Lo kenapa, Ren?" "Kayak orang ketakutan terus," tanya salah satu temannya. Enggak apa-apa," jawab Randy singkat. Namun dalam hati ia tahu hidupnya mulai berubah sejak ritual malam itu. Ia merasa seperti bukan dirinya sendiri. Dita juga mulai menunjukkan perubahan. Ia menjadi lebih pendiam saat sendirian. Kadang ia menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Ia juga mulai berbicara sendiri saat malam tiba. Randy sempat melihat Dita duduk di lantai tengah malam sambil menggenggam kain hitam pemberian Mbah Sarno. "Dit, kamu ngapain?" tanya Randy dengan suara rendah. Dita menoleh dengan mata kosong. "Aku jaga biar energi dari kain ini tetap aktif." Randy terdiam. Ia merasa takut. Bukan hanya pada gangguan yang ia alami, tapi juga pada Dita yang mulai berubah. Semakin hari, Dita terlihat seperti orang yang kerasukan obsesi. Beberapa hari berikutnya, suara-suara di kamar mereka makin sering muncul. Tidak hanya bisikan, tapi juga seperti langkah kaki yang tidak ada wujudnya.
Pernah Dita berteriak keras karena merasa ada tangan yang mencengkeram kakinya saat ia tidur. Tapi saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. "Mas, kamu percaya ini semua? Masih normal?" tanya Dita suatu malam. "Aku nggak tahu lagi, Dit. Tapi ini mulai kacau," jawab Randy lemah. "Kita harus ke Mbah Sarno lagi. Minta petunjuk. Jangan sampai ritual ini jadi bumerang," lanjut Dita. Randy mengangguk setuju meski hatinya sebenarnya ragu. Semakin dalam mereka terlibat, semakin besar rasa takut yang ia rasakan. Ia mulai bertanya-tanya apakah jalan ini memang layak dilanjutkan. Akhir pekan itu, mereka kembali ke desa Kembangarum. Kali ini suasananya lebih gelap. Hujan rintik-rintik menambah kesan angker. Mereka mengetuk pintu rumah Mbah Sarno seperti sebelumnya. Namun butuh waktu lebih lama sampai pintu dibuka. Saat pintu terbuka, Mbah Sarno terlihat lebih kurus dan pucat dari sebelumnya. "Kalian datang lagi?" tanyanya lirih. "Kami diganggu, Mbah, mimpi buruk, bayangan, suara-suara. Bahkan istri saya seperti dirasuki sesuatu," jelas Randy. Mbah Sarno mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalian sudah membuat perjanjian. Setiap keinginan besar ada harga yang harus dibayar, dan harga itu mulai ditagih." "Apa maksudnya, Mbah?" tanya Dita. "Kalian meminta kehancuran untuk orang lain. Tapi dunia tak pernah membiarkan itu tanpa imbalan. Akan ada yang hilang dari kalian juga. Jiwa kalian sudah ditandai," jawab Mbah Sarno. Wajah Dita mulai tegang. Randy menggenggam tangannya erat. "Tolong, bantu kami, Mbah. Jangan sampai lebih buruk," ucap Randy. Mbah Sarno menarik napas panjang. "Kalian hanya bisa bertahan, bukan membatalkan, kecuali kalian memilih jalan penghapusan. Tapi itu tidak mudah." Malam itu mereka pulang dengan rasa takut yang lebih besar. Tidak ada jaminan keselamatan. Dan kini perjanjian sudah berjalan, harga mulai ditagih. Hujan deras mengguyur sepanjang malam. Ketika kabar buruk kembali datang ke rumah orang tua Randy. Aldi mengalami kecelakaan mobil saat perjalanan pulang dari kantor. Mobilnya tergelincir dan menabrak tiang listrik. Aldi selamat, tapi kakinya patah, dan istrinya mengalami luka parah di kepala. Mereka harus dirawat intensif di rumah sakit. Orang tua Randy langsung sibuk bolak-balik ke rumah sakit. Suasana rumah menjadi muram. Tidak ada lagi pembicaraan riang atau pujian-pujian tentang keberhasilan Aldi. Semua orang sibuk dengan rasa khawatir dan ketakutan. Dita melihat situasi itu dengan mata dingin. Di satu sisi, ia merasa keinginannya terkabul. Aldi yang selalu diagung-agungkan, kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Namun entah kenapa, perasaan puas itu cepat sekali menghilang. Yang tersisa hanya rasa kosong dan ketegangan yang menyesakkan dada. Sementara itu, gangguan di rumah mereka semakin parah. Setiap malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Bukan hanya bisikan lagi, tapi juga suara orang menangis, langkah, kaki di lorong, bahkan suara ketukan di dinding kamar. Randy dan Dita tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Bahkan beberapa kali mereka terbangun karena mimpi buruk yang sama. Melihat sosok-sosok hitam mendekati mereka dengan wajah marah. Suatu malam, Dita terbangun karena mendengar suara bayi menangis di ruang tamu. Ia membangunkan Randy. "Mas, dengar." "Enggak, ada suara bayi nangis," bisiknya. Randy membuka matanya perlahan. Suara itu terdengar jelas padahal mereka tidak punya bayi. Dengan tubuh gemetar, Randy mengambil senter dan keluar kamar. Ruang tamu gelap, tidak ada siapa-siapa, hanya suara hujan di luar jendela. Ketika Randy menyorotkan senter ke sudut ruangan, ia terkejut. Di sana, sekilas ia melihat sosok kecil membungkuk, seolah-olah sedang menangis. Tapi saat senter diarahkan lebih fokus, sosok itu menghilang begitu saja. Randy mundur dengan napas memburu lalu menutup pintu kamar rapat-rapat. "Mas, ada apa?" tanya Dita panik. "Ada sesuatu. Aku lihat tadi," jawab Randy dengan suara bergetar. Sejak malam itu, Dita pun mulai sering melihat bayangan-bayangan hitam di dapur atau di belakang pintu. Setiap sudut rumah terasa menakutkan. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk selalu tidur
dengan lampu menyala. Namun gangguan itu tidak hanya berhenti pada suara dan penampakan. Tubuh Randy mulai melemah. Ia sering merasa pusing, mual, dan tubuhnya demam tanpa sebab jelas. Ia sudah beberapa kali memeriksakan diri ke dokter, tapi hasilnya selalu normal. Dokter hanya mengatakan bahwa mungkin Randy mengalami stres berat. Padahal, Randy merasa sakitnya berbeda. Ia merasa tubuhnya seperti dihisap perlahan-lahan. Ada malam-malam di mana ia merasakan dadanya berat sekali, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekannya. Di sisi lain, Dita mulai dihantui rasa bersalah. Ia sering termenung di kamar, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Ia mulai mempertanyakan apa yang telah mereka lakukan. "Mas, apa kita salah?" tanya Dita suatu malam dengan suara bergetar. Randy yang sedang berbaring lemah hanya menatap kosong ke langit-langit. "Aku juga nggak tahu, Dit. Tapi rasanya semua ini salah," jawabnya pelan Dita, menggenggam tangan Randy erat-erat. "Aku takut, Mas. Aku takut ini nggak akan berhenti," bisiknya. Mereka berdua tahu semua yang terjadi bukan lagi sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Kekuatan yang mereka panggil lewat ritual itu sudah lepas kendali. Mereka hanyalah pion yang sekarang menanggung akibatnya. Seminggu kemudian musibah lain datang. Rumah sakit menelepon dan memberi kabar bahwa kondisi istri Aldi memburuk. Aldi sendiri belum bisa berjalan karena kakinya masih dalam perawatan. Mendengar kabar itu, rasa bersalah yang Dita pendam akhirnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya di kamar. Randy hanya bisa duduk diam di kasur, tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat. "Kenapa, Dit? Kenapa dulu kita bodoh banget?" lirih Randy. "Aku cuma pengen kita dihargai, Mas. Aku cuma pengen kita dianggap," jawab Dita di sela tangisnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Randy berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia berdoa agar semua ini dihentikan. Ia memohon agar Aldi dan keluarganya selamat, meskipun ia sendiri harus menerima akibat buruknya. Namun doanya terasa hampa. Malam itu, bayangan hitam kembali muncul di kamar mereka. Berdiri diam di pojokan, mengawasi mereka berdua yang meringkuk ketakutan di sudut ranjang. Besoknya, Randy jatuh pingsan saat sedang mandi. Dita yang mendengar suara jatuh langsung berlari ke kamar mandi dan menemukan suaminya tergeletak tak sadarkan diri. Panik, Dita meminta bantuan orang tua Randy. Mereka segera membawa Randy ke rumah sakit. Namun lagi-lagi, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi Randy normal. Dokter hanya menyarankan agar Randy beristirahat penuh dan menghindari stres. Tapi Dita tahu, ini bukan sekadar masalah medis. Ada sesuatu yang menyerang Randy dari dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Malam itu, Dita duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi foto keluarga besar yang tergantung di dinding. Di foto itu, Aldi tersenyum bangga, sementara Randy tampak malu-malu. Dita menangis dalam diam. Ia sadar, semua kebencian dan iri hati yang ia pelihara selama ini telah membawa mereka ke jurang kehancuran. "Maafkan aku, Mas. Maafkan aku," bisiknya sambil menundukkan kepala. Saat itulah tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Suara itu berulang-ulang, semakin keras. Dita terkejut dan bangkit dengan gemetar. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya dinginnya malam dan suara angin yang menderu. Dita menutup pintu perlahan. Ia sadar mereka tidak bisa terus begini. Mereka harus mencari pertolongan sebelum semuanya terlambat. Hari itu langit mendung. Randy duduk terpaku di kursi ruang tamu, wajahnya semakin pucat. Tubuhnya lemas, seolah tenaga dalam dirinya terus terkuras habis. Dita mondar-mandir dengan cemas, tak tahu lagi harus bagaimana mengatasi keadaan suaminya. Gangguan di rumah semakin sering terjadi. Lampu kamar mendadak padam sendiri. Suara langkah kaki terdengar di lorong, meski tak ada siapapun. Setiap malam, Randy dan Dita hanya bisa meringkuk ketakutan sambil membaca doa seadanya. Namun semua itu tak banyak membantu. Dalam keputusasaan, seorang tetangga yang peduli akhirnya menyarankan mereka menemui seorang kiai tua
bernama Pak Kiai, yang tinggal di sebuah dusun tak jauh dari kota. Kiai itu dikenal sering membantu orang-orang yang dilanda masalah berat, tanpa menggunakan kekuatan aneh-aneh. Tanpa pikir panjang, Dita mengantar Randy ke rumah Pak Kiai. Mereka berdua menumpang mobil tua milik tetangga, karena Randy sudah terlalu lemah untuk mengendarai motor sendiri. Sesampainya di sana, rumah Pak Kiai tampak sederhana. Bangunannya kayu, halaman dipenuhi tanaman obat. Tak ada kesan menyeramkan sama sekali, hanya suasana tenang dan damai. Seorang santri muda menyambut mereka, lalu mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu. Pak Kiai muncul dari dalam, mengenakan sarung dan baju koko bersih. Wajahnya tua, tapi sorot matanya tajam, penuh wibawa. "Silakan duduk, nak," ucap Pak Kiai sambil tersenyum kecil. Dita membantu Randy duduk. Tubuh Randy bergetar halus, keringat dingin membasahi pelipisnya. Pak Kiai mengamati mereka dalam-dalam, tanpa banyak bicara. Suasana terasa berat, seolah udara di ruangan itu menjadi lebih pekat. "Ada yang bisa kalian ceritakan?" tanya Pak Kiai lembut. Dengan suara gemetar, Dita menjelaskan semua kejadian aneh yang mereka alami. Ia tidak berani langsung mengaku soal ritual dukun, hanya mengatakan bahwa mereka merasa diteror oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Kiai mendengarkan dengan sabar, sekali-sekali mengangguk pelan. Setelah Dita selesai bercerita, Pak Kiai menutup mata sejenak seperti merasakan sesuatu. Saat membuka mata, raut wajah Pak Kiai berubah serius. "Kalian membawa sesuatu yang tidak seharusnya," katanya perlahan. "Ada aura gelap yang membebani tubuh kalian." Dita menunduk. Randy hanya bisa menghela napas berat. Pak Kiai mengambil sebuah botol kecil berisi air putih dari rak di sudut ruangan. Ia memercikkan sedikit air itu ke arah Randy. Begitu tetesan air menyentuh kulitnya, Randy menggigil hebat, tubuhnya seperti terbakar. Dita terkejut dan langsung memegang tangan suaminya. "Ini bukan penyakit biasa," ujar Pak Kiai tegas. "Ini akibat perbuatan kalian sendiri." Pak Kiai menatap mereka dengan sorot mata tajam. "Aku tidak mau memaksa kalian mengaku, tapi ketahuilah, bersekutu dengan kekuatan jahat demi membalas dendam hanya akan membawa kehancuran. Tidak hanya untuk orang yang kalian benci, tapi juga untuk diri kalian sendiri." Dita menunduk semakin dalam. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa malu sekaligus takut. Pak Kiai melanjutkan, "Iri hati, dengki, dendam, itu semua adalah jalan tercepat bagi setan untuk masuk ke dalam hidup manusia. Begitu kalian membiarkannya tumbuh, kalian sendiri yang akan dihancurkan olehnya." Randy berusaha berbicara, tapi suaranya lemah. Kami tidak kuat dibanding-bandingkan terus, Pak Kiai," lirih Randy. Pak Kiai mengangguk pelan. "Aku paham perasaan kalian, tapi sakit hati bukan alasan untuk memanggil keburukan. Semua manusia diuji. Sebagian diuji dengan kekayaan, sebagian diuji dengan kemiskinan. Sebagian diuji dengan penghormatan, sebagian diuji dengan hinaan." Pak Kiai mengambil Al-Quran kecil dari meja. Ia membukanya dan menunjuk satu ayat. Allah berfirman bahwa iri hati hanya akan membinasakan diri sendiri. Kalian bukan hanya sedang melukai orang lain. Kalian sedang merusak jiwa kalian sendiri. Suasana hening sejenak. Di luar, suara angin berdesir melewati dedaunan. Pak Kiai lalu berkata lagi, "Kalian harus bertobat. Tidak ada jalan lain. Hentikan semua hubungan dengan kekuatan gelap itu. Bersihkan hati kalian dari dendam. Kalau tidak, makin lama makin parah akibatnya." Dita mengusap wajahnya dengan lengan. Ia terisak pelan. "Bagaimana caranya, Pak Kiai?" tanya Randy dengan suara serak. Pak Kiai menghela napas panjang. "Mulailah dengan memohon ampun kepada Tuhan. Akui kesalahan kalian, minta ampun dengan sungguh-sungguh. Kemudian putuskan semua hubungan dengan dukun atau makhluk gaib yang kalian datangi. Bakar semua benda yang pernah digunakan untuk ritual. Setelah itu bersihkan hati kalian dengan doa, salat, dan memperbaiki hubungan dengan orang yang kalian sakiti." Pak Kiai menatap Randy dan Dita dalam-dalam.
Kalian juga harus minta maaf kepada Aldi. Sekeras apapun itu, kalian harus mengakui kesalahan kalian di depannya. Dita membelalakan mata. Membayangkan harus berhadapan dengan Aldi membuatnya gemetar. Tidak ada jalan mudah untuk memperbaiki kesalahan, tegas Pak Kiai. Semua ada harga yang harus dibayar. Pak Kiai kemudian meminta mereka untuk mengikuti beberapa amalan ringan. Membaca istighfar 100 kali setiap hari, melaksanakan salat tepat waktu, dan memperbanyak sedekah untuk membersihkan dosa. Sebelum mereka pulang, Pak Kiai menumpangkan tangan di kepala Randy, membacakan doa perlindungan panjang. Randy sempat mengerang kesakitan, tapi perlahan tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Dita membantu Randy berdiri. Mereka berpamitan kepada Pak Kiai dengan penuh rasa hormat. Sebelum melangkah keluar, Pak Kiai mengingatkan sekali lagi, "Ingat nak, dendam itu ibarat api. Kalian mungkin berniat membakar orang lain, tapi akhirnya diri sendiri yang akan habis terbakar." Dita dan Randy mengangguk pelan. Dalam hati, mereka sadar ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memperbaiki semuanya. Jika sampai mengabaikan nasihat Pak Kiai, mungkin nyawa mereka sendiri taruhannya. Malam itu, saat kembali ke rumah, Dita dan Randy duduk berdua di ruang tamu. Mereka tidak bicara banyak. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing, merenungi semua dosa yang telah mereka lakukan. Langkah berat sudah menanti di depan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada sedikit cahaya harapan di hati mereka. Hari itu, pagi di rumah Randy dan Dita terasa berbeda. Tidak ada suara pintu berderit sendiri. Tidak ada lagi bayangan melintas di lorong. Namun kedamaian yang perlahan kembali itu belum mampu menenangkan hati mereka. Masih ada satu beban besar yang belum mereka tuntaskan, mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada keluarga. Randy duduk di meja makan sambil memegang segelas air putih. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Dita duduk di sampingnya, menunduk. Tak ada obrolan. Di antara mereka, hanya napas yang berat dan sesekali isakan lirih dari Dita. "Aku nggak tahu harus ngomong apa nanti ke Aldi," kata Randy pelan. "Kita nggak perlu cari alasan. Kita tinggal jujur," jawab Dita. Berusaha tegar meski suaranya bergetar. Setelah membersihkan semua benda sisa ritual yang pernah mereka simpan, termasuk sisa sesajen dan kain hitam pemberian dukun, mereka membakarnya di halaman belakang. Mereka juga membuang benda-benda aneh yang dulunya mereka simpan di dalam lemari. Proses itu membuat mereka merasa sedikit lebih ringan, meski belum sepenuhnya lega. Siang itu, mereka memutuskan untuk datang ke rumah orang tua Randy. Mereka membawa beberapa bingkisan sebagai bentuk permintaan maaf, bukan untuk membeli ampunan, tapi sebagai simbol niat baik. Sesampainya di sana, ibu Randy membuka pintu. Ekspresinya kaget melihat keduanya datang tanpa kabar. "Dita, Randy, tumben kesini?" tanyanya, heran. "Kami mau bicara, Bu, sama ibu, bapak, dan juga Mas Aldi," jawab Randy. Ibunya tampak bingung, tapi mempersilahkan mereka masuk. Di ruang, tamu sudah ada Aldi dan istrinya, serta ayah mereka yang sedang membaca koran. Semua terdiam saat Randy dan Dita duduk di hadapan mereka. Aldi hanya melirik singkat, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Ada apa, Ren?" tanya sang ayah. Randy menarik napas dalam-dalam. Ia menggenggam tangan Dita yang gemetar. "Aku dan Dita mau minta maaf. Bukan cuma karena sikap kami selama ini, tapi juga karena kami sudah melakukan hal yang tidak seharusnya." Semua di ruangan itu terdiam. Aldi berhenti memainkan ponsel. Ayahnya meletakkan koran. Ibunya menatap penuh tanya. "Kami sempat mendatangi orang pintar. Karena kami merasa tidak dihargai. Kami iri pada Mas Aldi. Kami salah besar. Sangat salah," lanjut Randy dengan suara bergetar. Wajah ibunya langsung berubah. Aldi menatap adiknya dengan dahi berkerut. "Kamu serius, Ren?" tanya Aldi pelan. Dita mengangguk sambil menunduk. Air matanya mulai mengalir. "Kami sudah bertobat. Kami datang ke Pak Kiai
dan beliau membuka mata kami. Kami sadar apa yang kami lakukan bukan cuma menyakiti orang lain, tapi juga menghancurkan hidup sendiri. Suasana ruang tamu hening. Aldi terlihat berusaha menahan emosi. Sang ayah menghela napas panjang. "Kalian tahu akibat dari perbuatan kalian itu bisa merusak semuanya?" Tanya ayah mereka dengan suara dalam. "Iya Pak," jawab Randy. "Kami siap menerima konsekuensinya. Kami hanya mohon dimaafkan. Kami benar-benar menyesal." Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Aldi akhirnya berbicara. "Ren, aku nggak pernah niat buat bikin kamu ngerasa rendah. Aku kerja keras dari nol juga, nggak instan. Kalau aku berhasil itu bukan buat pamer. Tapi kalau kamu sampai dendam dan nyakitin keluarga sendiri, itu lebih dari sekadar kecewa. Aku tahu Mas, aku yang salah. Aku cemburu, aku bodoh. Sekarang aku cuma ingin memperbaiki semuanya." Ibu mereka menangis pelan. Ia mendekat dan memeluk Randy dan Dita. "Kalian anak-anak ibu. Ibu nggak nyangka bisa sejauh itu kalian terjerumus. Tapi kalau kalian mau berubah, ibu maafin." Aldi pun akhirnya berdiri dan menghampiri Randy. Ia memeluk adiknya dengan kaku tapi tidak melepaskan. "Kita mulai dari awal ya. Aku juga salah, mungkin terlalu fokus sama diri sendiri. Tapi sekarang kita bangun keluarga ini bareng-bareng lagi." Sore, itu keluarga mereka duduk bersama untuk pertama kalinya tanpa ketegangan. Makan bersama, saling berbagi cerita ringan. Tidak ada sindiran, tidak ada pembandingan. Malamnya di rumah, Randy dan Dita kembali menjalani amalan yang diajarkan Pak Kiai. Mereka membaca istighfar bersama, salat dengan khusyuk, dan tidur tanpa rasa takut. Gangguan yang dulu begitu mencekam kini benar-benar hilang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada bayangan hitam, tidak ada mimpi buruk. Beberapa minggu kemudian Randy memutuskan untuk mulai bekerja sebagai mitra usaha Aldi. Bukan karena belas kasihan, tapi karena Aldi ingin memperbaiki hubungan mereka dengan cara yang sehat. Aldi memberikan tanggung jawab kecil agar Randy bisa belajar mandiri dan tumbuh. Dita mulai mengikuti kegiatan sosial bersama ibu mertuanya. Mereka mendatangi majelis taklim dan sesekali membantu di panti asuhan. Dita mulai merasa lebih damai. Rasa iri yang dulu menggerogoti pikirannya, kini mulai berganti dengan rasa syukur. Perjalanan mereka belum selesai. Mereka sadar bahwa luka batin tidak sembuh dalam sehari. Tapi mereka berdua berjanji untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Seperti dulu, suatu malam saat duduk berdua di beranda, Randy menggenggam tangan Dita. "Kalau waktu bisa diulang, aku mau memperbaiki semuanya dari awal," katanya. Dita tersenyum tipis. "Kita nggak bisa balik ke masa lalu, Ren. Tapi kita bisa pastikan masa depan kita nggak seburuk kemarin." Randy mengangguk. Mereka menatap langit, malam yang cerah, tanpa kabut, tanpa suara aneh, tanpa bayangan hitam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka bisa bernapas lega.